Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la udwana illa ala zalimin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa mursyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bertahlil mengucap la ilaha illallah, semoga semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita beristighfar yang tujuan kita agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah, kita bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, semoga sesuai dengan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tahmid kita atau kalimat alhamdulillah kita menjadikan berat timbangan kebaikan kita kelak di akhirat. Alhamdulillah, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan tentang dua kalimat ini, dua kalimat khafifatani 'alal lisan. Semua orang bisa menyebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Khafifatani 'alal lisan, enteng diucapkan. Thaqilatani fil mizan, ya, berat di timbangan kelak di akhirat. Paling penting lagi, habibatani ilar rahman, menjadikan cintanya Allah kepada kita. Karena potensi kita untuk dibenci Allah Ta'ala itu banyak sekali. Bukan karena Allah pembenci, bukan Allah zalim, bukan. Karena tingkah laku kita kepada Allah Ta'ala, karena lupanya kita atas nikmat-nikmat Allah Ta'ala, atas apa? Kecurangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ini nyurangin Allah seakan-akan Allah nggak tahu. Allah berfirman di dalam Al-Quran untuk orang-orangnya kita yang curang. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang curang. Nah, kalau curang sama manusia segitu tingginya, bagaimana kalau curang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Mengaku umat Islam, mengaku apa? Bertauhid la ilaha illallah, tapi kita menduakan Allah, mantap kepada selain Allah. Itu kita curang sama Allah Ta'ala. Kita mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segitu tinggi pahalanya, ternyata kita mensucikan diri kita sendiri, mensucikan barang-barang kita, menganggap diri kita suci. Ya, karena istighfar itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kecurangan kita biar diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari itu semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair. Ngomong yang baik aja. Nggak ada yang lebih baik daripada zikrullah, ucapan-ucapan yang mengingatkan kita kepada Allah, istighfar, tahmid, tahlil, tasbih, ya, dan lain sebagainya. Qiraatul Quran. Selain daripada itu, kita udah dianggap orang rugi. Kita ngucapin ucapan-ucapan yang nggak muharramat, bukan haram, kita rugi. Kita sambil ngucapin yang haram, lebih bahaya lagi. Mal'un, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bilang apa? Falyaqul khair, ngomong yang baik. Ya, yang menjadikan apa? Pahala bagi kita, yang menjadikan kita selamat. Kalau nggak bisa, kata Rasulullah SAW, falyasmut, diam. Ini pentingnya lisan, kalau nggak dijaga akan tergelincir. Pasti lisan yang dijaga pasti tergelincir, dan kebanyakan orang masuk neraka gara-gara lisan.
Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya, taghfir lana hada. Mengingatkan kita tentang apa? Lisan. Ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum. Ya. Banyak yang nyampe kepada lisan-lisan kamu dan kamu ucapkan dengan mulut kamu. Wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Ini enggak tahu itu maksudnya apa. Maksud Allah di kalimat itu apa? Nggak tahu maksudnya itu ngenyek Allah, ngenyek Rasulullah, ngenyek syariat Allah, benci syariat Allah, nggak paham. Wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Ini nggak tahu itu hakikatnya ucapan ente. Berapa banyak gara-gara satu kalimat toh 10 kata-kata masukkan orang masuk neraka. Shara kafir. Ini Rasul yukhdar alaina. Apa memperingati kita bahwa banyak nanti di akhir umatku asbaha mu'minan wa yumsi kafir. Pagi itu masih Islam, masih beriman. Gara-gara itu tadi keprocosan ucapan-ucapan yang man la ya'ni masih mending ya, ucapan-ucapannya enggak senonoh. Tapi takfir, mengkafirkan diri ente sendiri tidak paham. Ucapan yang mengandung pelecehan, mengandung meremehkan tauhid. Tanpa kita sadari, ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Di ayat lain dikatakan wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Ini enggak usah ngurusin kalau itu bukan ilmu ente, kita enggak paham, udah enggak usah ngurusin kata Allah Ta'ala. Di ayat lain ya, di surat Isra itu dikatakan wala takfu ma laysa lakum bihi ilm. Wala takfu. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Di ayat lain dikatakan wala takfu ma laysa laka bihi. Inna sam'a wal basara wal fu'ad. Jangan kamu ngurusin, berkecimpung dengan hal-hal yang ente enggak tahu. Kecil maupun besar. Itu masalah kecil, ente ikut kecimpung jadi besar loh nanti loh. Korek api itu bentuknya kecil, korek api itu salah gunain bisa habis loh. Duri itu kecil, itu peniti kecil, ya. Tapi kalau nyoblos mata itu gede loh jadinya loh. Benar gak? Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Ente kalau nggak tahu jangan urusan, jangan ngikutin, jangan bahas, jangan membahas yang ente nggak tahu ilmunya, nggak tahu adabnya. Sesungguhnya kata Allah Ta'ala, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran ini Allah nggak bilang mata dulu. Banyak sih mata yang nggak lihat, kuping ini udah maksiat duluan. Kita di sini dengerin orkes dari jarak jauh. Inna sam'a wal basar baru mata. Paling banyak itu aktivitas kuping. Kadang mata masih kurang, kuping masih kerja, masih mendengerin. Inna sam'a wal basar, kalau pentingnya tetap mata yang dihisap, tapi ini di dalam bab ini kuping lebih cepat maksiatnya. Dengerin omongan orang provokator, kuping doang yang denger, kitanya merem atau tiduran ataupun itu ya seperti enggak habis itu disampaikan ke orang lain jadi fitrah. Wal basar mata. Inna sam'a wal basar wal fu'ad. Ini bahaya lagi dan meresap ke hati. Kullun semuanya itu kana anhu mas'ula. Detail aku tanyain satu persatu. Ente sengaja maupun nggak sengaja dengernya. Di sini pentingnya istighfar. Istighfar. Beberapa banyak kata-kata yang masuk ke kuping kita anggap itu nggak bermanfaat, padahal ngilangin hafalan satu hadis kita. Ngilangin dengar. Kita nggak ngikut ngomong tapi terdengar 2 ayat hilang yang sudah kita hafal. Itu kan jadinya apa? Negatif kan, padahal kita nggak ngikut ngomong, dengerin. Nah, di dalam hadis lain dikatakan as-sami' syarikul mutakallim. Pendengar itu sama andil dengan seperti orang yang ngomong. Syirkah mutakallim. Hakata. Ini orang tanpa sadar, ini yang masuk-masukin neraka. Itu dia ayatnya, kita kembalikan ke ayat pertama. Ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Jadi enggak tahu itu ilmunya. Wa tahsabunahu hayyinan. Ini akhir zaman nih. Ente anggap ucapan ente itu
hal-hal biasa. Ini udah diucapin sono-sono. Padahal Allah Ta'ala dalam ayat lain, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau itu nggak benar, sejagat nggak benar sekalian, ya tetap nggak benar. Bukan berarti kalau sejagat itu ente harus benar. Wa in tuti' aktsar, kebanyakan di dunia ini, yudhilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa innahum la yakhrusun. Itu bohong kan ujung-ujungnya. Karena ente pakai apa? Kira-kira. Nah, udah ngomong itu. Nah itu, tak kasih contoh be yourself. Pernah dengar kan kalimat be yourself? Jadi diri sendiri itu kalimat syaitan, itu kalimat abalis, Yahudi itu provokasi itu. Ente suruh jadi diri sendiri gimana ente? Berarti bala syekh. Ini nggak perlu ngaji, bala murabbi, nggak ada yang mendidik ente. Jadi diri ente sendiri, berarti ikuti nafsu yang ada di dalam diri ente. Ini Allah udah kasih kabar semua yang akan terjadi. Ma farratna fil kitabi min syai'. Nggak ada yang kelewat sedikit pun yang terjadi di 7 langit, 7 bumi. Semuanya makhluk Allah nggak ada yang kelewat, semuanya ada di dalam Al-Quran. Ma farratna fil kitabi min syai'. Sedikit pun, apapun ada di dalam Al-Quran. Itu lupa kadang-kadang. Wa tahsabunahu hayyinan. Biasa omongan begini. Nah, untuk cari ridhonya pendengar, mustami', tidak melucu waktu membawakan sirah Nabi Muhammad SAW, melucu waktu membacakan ayat Al-Quranul Karim, menerjemahkan. Isyara ngakak-ngakak, kasaruhu Rasulullah SAW, dihancurin gigi Rasulullah dengan orang kafir untuk apa? Kalimat la ilaha illallah, biar nyampe ke sini. Dan Romahu bil ahjar, dilempari batu-batu gede Rasulullah, biar apa? La ilaha illallah sampai ke sini. Terus ini sampaikan ngakak-ngakak gitu. Jadi kayak nggak ada ajinya gitu. Rasulullah capek-capek, paham? Malaikat sampai datengin Rasulullah SAW. Rasulullah bilang di apa namanya, di perang Uhud itu, fa innahum qaumun la ya'lamun, itu nggak tahu. Tapi di Taif itu waktu dilemparin, Rasulullah bilang apa? Bal al-tajil ugubana. Anak nunggu nanti anak turunnya akan beriman kepadaku. Anak turunnya siapa kalau bukan kita-kita ini? Maksudnya kesemuanya ini ya sifatnya universal. Sebab Rasulullah tok yang universal. Universal itu sedunia. Kalau Nabi kan satu kaum, Nabi Isa di sini, Nabi Musa di sini, Nabi Isa di Nabi Yahya, Zakaria. Tapi Rasulullah SAW lil alam semuanya. Untuk dunia ini. Hakada. Wa tahsabuna annahu hayyinun wa huwa 'indallahi 'azim. Itu jadi perkara besar di mata Allah Ta'ala. Hakada. Di sini ya pentingnya zikir. Jadi ente harus tahu motivasi zikir ini penyelamatan dunia dan akhirat itu zikir. Penyelamatan diri badan ente. Ya, dunia ente, harta ente, semuanya pakai zikir. Tanpa zikir gak selamat. Ya, semuanya harus pakai zikir. Menyelamatkan, menjaga harus pakai zikir. Fallahu khairan hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allah adalah sebaik-baik penjaga. Terus gimana? Ente mau menyuruh ya Allah jagain ini anak, kan enggak. Pakainya doa, pakainya zikir, pakainya ingat Allah. Ya Allah, jagalah iman kami, jagalah Islam kami. Semuanya kan ingat Allah dulu. Damai ente. Beratnya kalimat la ilaha illallah. Dilupakan kita dengan sehari-hari. Hasni padahal kata Allah Ta'ala. Itu bentengku kalimat la ilaha illallah. Bentengnya Allah. Sallallahu alaihi Nabi. Bentengnya Allah. Allah nggak perlu benteng, tapi Allah mengkiaskan benteng. Yang benteng Romawi, benteng segitu kuat ini benteng anak pencipta Roma, apa? Khalik Romawi, wala Farsi, wala dunia, wala ukhra. Anak pencipta Romawi, wala Persia, wala Indonesia, wala semuanya anak penciptanya. Ente bayangin kalau anak punya benteng, maksudnya Allah Ta'ala. Ada kalimat wahidah la ilaha illallah. Husni, yaitu bentengku. Tidak aja Allah mengijabai kalimat la ilaha illallah dah kelas.
masuk di dalam benteng. Kata malaikat, nggak bisa tutupin semuanya Allah Ta'ala. Wa huwa sattar. Ada min kalimah la ilaha illallah fadhail. Afdalu ma aqulu ana wa anbiya min qabli. La ilaha illallah. Paling baik, paling afdal, paling mulia, paling agung yang aku ucapkan dan saudara-saudaraku para anbiya, para nabi, kalimat la ilaha illallah. Ini perhiasannya bentengnya Allah. Diterima sama Allah, inti masuk dalam benteng Allah Ta'ala, mahruz min indi rabbik. Ini dijaga sama Allah Ta'ala. La saghir wala kabir, enggak dosa kecil, enggak dosa besar. Rendah sama Allah Ta'ala. Ala kalimat la ilaha illallah. Man dakhala hasni amina min adzabil dunya wa adzabil qabr wa kullu adzabil akhirah kull syai amina min adzabi. Enggak ada azab kecuali azab dari Allah. Kalau dari manusia itu aslinya dari Allah. Wa ma ramaita idz ramaita walakinna Allah rama. Enggak begitu. La ilaha illallah. Afdalu ma aqulu ana wal anbiya min qabli la ilaha illallah. Wal rasul, paling afdal, yang paling mulia, yang paling tinggi. Jadi semua zikir itu ya harusna wala nahna nahrus zikir. Kita enggak menjaga zikir sama sekali. Kita mau menjaga kalimat subhanallah. La, kita terjaga karena kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kita mau menjaga la ilaha illallah. Law uzilatis sab'a samawat wa sab'al aradin. Di satu tempat ditimbang 7 langit 7 bumi dengan kalimat la ilaha illallah, la rajahat kalimat la ilaha illallah. Syana la ilaha illallah. Orang dosanya kayak gunung-gunung. Ya, kalau diairin kayak laut-laut. Sepenuh bumi sampai langit. Yakfur billah, maksudnya orang kafir kepada Allah Ta'ala. Bi kalimah wahidah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bersih. Kayaum waladat ummu, seperti orang baru lahir. Kalimat la ilaha illallah. Ada syahan kafir dakhal muslim. Orang kafir masuk Islam. Kalau orang sudah beriman gimana itu? Tambahan seperti apa? Ini penting azamah. Ini kalimat gede, kalimat besar, kalimat luar biasa. Dengan ente membesarkan itu, besarnya pahala seperti itu. Kalau ente nganggap biasa, ya pasti tetap dapat pahala. Karena Allah ta'zim dengan kalimat itu, bukan mulut lo. Tapi apa? Allah ta'zim dengan kalimat itu. La ilaha illallah. Hapus. Mulai lagi dari start. 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun kafir Islam, selesai dari awal lagi. Dibersih semua. Azamah kalimat la ilaha illallah. Yang ngajarin Muhammad Rasulullah, yang ngajarin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad SAW itu dari kekuatan la ilaha illallah, nggak bisa dipisahin syahadatin. Nah, yang dimana artinya la ilaha illallah, la ma'bud illallah. Kalau kita udah mengucap la ilaha illallah, nggak ada yang kuat kecuali Allah, nggak ada yang bisa kecuali Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih beristirahat sampai setengah mau tidur, Rasulullah SAW capek begitu. Ja'a kafir wahid. Dia unus pedangnya, ditempelin di badannya Rasulullah SAW. Siapa sekarang yang bisa bela ente ya Muhammad? Siapa? Sahabukum hal semua sendirian Rasulullah. Wala enggak lebih wajah. Enggak berubah muka Rasulullah. Hanya lagi jelas lagi. Iman nubuwah, iman kenabian ini bukan iman kita, bukan iman wali wala siddiqin, iman anbiya. Ma yantik anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Siapa yang mau bantu ente sekarang? Siapa yang bisa menyelamatin ente? Allah. Enggak kuat itu tangan itu. Jatuh langsung itu pedangnya. Sambil derdek loh, padahal udah jatuh. Hakikat Allah. Jika lisan itu udah nyangkut sama hakikat seperti itu. Tukang tegar dia. Siapa yang bisa bela ini ente?
Sekarang kan itu mau tak bunuh. Lakin masyhad Rasul tsani, pandangan Rasul tsani beda. Wakadzalik pewaris-pewaris Rasul, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala cara pandangnya beda. Enggak lahir melulu, enggak yang zahir-zahir, enggak. Syariat jalan semuanya mereka. Syariat atau yang zahir jalan semua, tapi cara pandangnya mereka batin. Contohnya, sholat jalan, dakwah jalan, makan, minum, tidur, istirahat, yang salah disalahin, yang benar dibenerin, udah, itu syariat. Paham ya? Tapi dia pula pandangan ke depan. Istilahnya ke depannya gimana? Orang biar selamat. Ya tentunya awalnya dirinya, keluarganya, dan biar selamat pandangannya. Berarti batin, ya kan? Yang ke depannya nggak tahu. Ya. Makanya Allah Ta'ala mentakdir itu orang-orang yang dia menyembah apa-apa yang ada dia beretika dengan apa-apa yang dilihat dengan matanya. Gimana itu dan tidak ada kecuali Allah yang mengetahui ghaib. Majnun itu orang. Di Al-Quran memang la ya'lamu Allah alimul ghaib wa syahadah. Allah yang mengetahui yang ghaib dan syahadah, tapi Allah bisa memberikan kepada hambanya. Hadis tentang al-iman wal ihsan wal iman wal islam wal ihsan itu malaikat Jibril kan yang datang pakai baju putih. Itu tahu, Rasulullah tahu itu Jibril kan? Tahu. Berarti Rasulullah tahu apa? Ghaib kan? Karena nggak tahu kan? Ditanya sama siapa itu tadi? Hanya Jibril. Kau bilang nggak ada yang tahu katanya. Wala Rasul katanya, wala malaikat nggak ada. Majnun itu orang gila. Ya'rifuna al-ghaibat, lakin min rabbih biiznillah, atas izin Allah Ta'ala. Kasyaf dibuka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengetahui ujungnya Allah. Tidak ada yang bisa mengetahui kok yang gaib. Yang zahir juga tidak ada yang mengetahui kecuali atas izin Allah Ta'ala. Ya, jadi wali-wali Allah Ta'ala itu diberi jatah gaib sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Sayyidina wa Nabiyina Muhammad bin Abdullah SAW. Wazah di dia, dilihatin neraka, itu kan gaib. Neraka, dilihatin jannah, tahu ini Jibril, bisa bedain Rasulullah. Itu kan wahyu dari Allah Ta'ala. Lah wahyu itu gaib apa enggak? Dan kalau Sayyidina Jibril itu apa wahyunya? Nabi ingin tahu ayatnya apa? Rasulullah bilang begini, ini Jibril yang barusan datang, mana wahyunya? Diberi oleh Allah atas izin Allah. Masa masih Rasulullah masih kita harus bilang atas izin Allah? Ya udah semuanya atas izin Allah. Orang kafir pun mereka bisa, itu dipisahkan Allah, apalagi orang yang beriman, apalagi imamnya orang yang beriman Rasulullah SAW. Di sini pentingnya majalisul zikir, zikrullah, tulayyinul kalam. Hati inti itu lebih gampang menerima kebaikan. Jadi latif ya. Jadi halim, bijaksana, lembut, hayyin, layyin. Hanya min sifat ahlul jannah, dari sifat-sifat ahlul jannah. Hasanil wujuh, enak dilihat. Orang ingin zikir, orang ingin ta'lim, orang jadi semangat. Dan sebaliknya, orang yang jauh dari zikrullah dibikin jirama sama Allah Ta'ala. Wantazul yawma ayyuhal mujrimun, dipisahin itu. Nggak usah jirama fil a'mal, nggak usah jirama masalah amal-amalnya, nggak usah. Deteknya kata orang Jawa, tampangnya, gelagatnya, ada yang jirama. Dan Allah Ta'ala itu menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. Kullul wali idza ru'udu ila Allah. Wali Allah itu jika terlihat ente pingin mengingat Allah, pingin zikir kepada Allah, pasangannya apa? Jirana. Sumpah dilihat. Zi. Janna wa iyyakum min ahli hayyin layyin. Aksar ahlul jannah, ada kebanyakan orang yang ahli jannah ada hayyin layyin hasanil wujud. Ya. Baish, nggak boleh, nggak bisa dong, harus teliti dong. Bab dunia nggak boleh teliti, harus teliti bab dunia.
Begitu akhirat kurang lebih nggak apa-apa, ninggalin sholat nggak apa-apa. Siapa yang ngajarin itu? Wah ini nggak apa-apa, insya Allah nanti besar jadi pintar, ini jadi pintar. Sabar aja, sabar dia. Masalah akhirat dia sabarin, ntar kapan-kapan juga nggak apa-apa, bisa sendiri. Begitu masalah dunia, mi'atin, 300,000 atau miliun, ngilangin itu sejuta itu. Itu ninggalin sholat 2 kali, insya Allah nanti maghrib sholat ya, insya Allah. Nah, jadi rakhis indah hadal akhirat dianggap murah, dunia mahal. Hati-hati, itu bikin marahnya Allah. Itu di Quran itu takfir semua, masalah kebesaran, keagungan, kedahsyatan akhirat. Sampai nabi-nabi pada takut tuh di akhirat. Hanya masalah 60-70 tahun ini, 80 tahun, banyak umur 90, 100 tahun, 40 qaid banyak, 50 qaid banyak, 10 banyak. Terus nggak tahu lagi kapan itu dikasih waktu, nggak dikasih waktu. Apa nggak serem itu? Harus ngalami ini, masalahnya wajib. Fardul ain kalau dunia enggak, itu hitungan dunia masih banyak bohongnya. Atau orang berjanji bagaimana seperti apa masih bisa, tapi janji Allah Ta'ala wallahu la yukhliful mi'ad. Jadi zikir-zikir yang kita baca setiap malam pada itu semua untuk mentakkid hati kita bahwa semuanya itu Allah. Semuanya itu kembali kepada Allah. Semuanya itu yang menjalankan Allah. Semuanya itu dikarenakan Allah. Semuanya itu diadakan oleh Allah. Semuanya itu nggak bisa kecuali Allah. Semuanya itu nggak bergerak kecuali atas izin Allah. Baik maupun buruk semuanya atas izin Allah. Duduk, berdiri, tidur, makan semuanya nggak akan pernah bisa terlaksana kecuali atas izin Allah. Akhirnya kita bersyukur kan kita bisa duduk di sini, itu semuanya karena Allah. Allah masih sayang, dikasih kesempatan, dikasih waktu, dikasih sehat, bisa mendengar, bisa melihat, bisa menulis, bisa mencatat. Tempat-tempat seperti ini nanti jadi hujjah. Hilabul zikir termasuk apa? Sab'atun yuzilluhumullah yawmun la dhil illa dhilluh. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Orang yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Lah banyaknya seperti apa? Ya banyak sebanyak-banyaknya. Jadi maksudnya kayak apa? Ya sudah istiqomah aja, itu berapa misalnya, tapi istiqomah. Fastaqim kama umar. Bisanya habis maghrib, bisanya malam-malam, tapi jangan lepas. Ketika ada ujian dunia dengan akhirat, ini tak tinggal dulu, ini zikir, anak tak ngurusin kan bisa tak qadha ini. Saya bikin alif ya, ini anak bisa pergi dapat anak 200.000, tapi anak ninggalin ini pada isya atau pada zuhur atau pada apa yang ini biasa kerjakan. Nah itu di situ timbangan benar apa enggak itu. Nanti lepasin itu, lah anak mau duduk. Itu tanda ke belakangnya yang diterima Allah Ta'ala. Kalau itu bilang yang ini anak qadha, itu hidup jelas kok. Dia kalau bisa qadha, nanti yakin kok punya umur sehari lagi, 2 hari lagi, 3 hari lagi. Ya ada yang tahu. Tapi kalau duit, ente mau banyak mau sedikit, yakinlah Allah sudah menjamin. Kullan yusibana wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tapi kalau amal saleh Allah enggak menjamin. Akhirat Allah enggak jamin. Ambil yang dijamin sama Allah Ta'ala. Dibiarin yang dijamin sama Allah Ta'ala. Ambil yang hak Allah. Maksudnya hakul ukhra untuk akhirat ente. Kalau sudah perbandingan seperti itu, nanti kan akan naik lagi. Anak lebih baik taklim, apa ngurusin itu, ntar kalau berhasil anak dapat 500.000. Naik lagi kan berarti. Itu pertahanin ini. Enggak. Anak gak tahu ilmunya, iman anak lemah, anak masih nyesel banget tuh 500. Cuman anak mendengar Rasulullah SAW, guru anak dan sebagainya mengatakan bahwa majelis zikir rawdah min riyadil jannah. Surga. Boleh dalil syekh, nggak punya dalil-dalil jelas, itu cuma mantep aja. Nah, di sini mention anak tahu yang ini lebih mulia, yang dibanding yang itu. Kalau itu mulia, ini lebih mulia. Udah anak nggak punya dalil hadis wala ayat wala syekh. Telah adil miliun.
nanti naik lagi 1 juta, ini ngurusin itu 1 juta. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aslinya seperti itu. Kalau sudah ada perbandingan seperti itu, ente milik yang akhirat, ke belakang ente itu yang ente bocor, yang ente tidur, itu diterima sama Allah Ta'ala. Kalau udah ente ngelompat yang itu tadi. Afahasibtum an tadkhulul jannah. Apa ente anggap itu masuk surga gitu aja? Bismillah seberapa jam dan udah pulang bebas manusia. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Di mana orang-orang yang sudah masuk surga, orang-orang sebelum ente, massathumul ba'sa. Mereka itu enggak berhenti tertimpa keburukan dadanya, keadaannya, hilang ininya, tapi konsistennya dengan zikir, konsistennya dengan ingat Allah, mubarin semuanya urusan itulah dunia. Masyatumul ba'sa wa dharra, ya madharat yang enggak enak lah. Wa zulzilu, dikasih bimbang lagi sama Allah Ta'ala, tapi udah diselamatin. Hatta yaqul ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Mentok baru Rasul dan yang bersama Rasul sallallahu. Mata nasrullah, ya Allah kapan, lu bengok banget ibaratnya. Itu harga dunia, harga surga. Jadi jangan ente nganggap surga itu meeting, sholat 5 waktu, zikir 5 menit, pada tadkhul jannah la ghali marrah, mahal sekali, banget. Makanya yang sedikit itu yang kita bisa jangan sampai lepas. Benang-benang itu jangan sampai lepas. Ini kita anggap benang aja amal kita kalau tali kegedean. Tapi kalau benang itu jadi 10 kan agak kuat tuh. 15, 20. Benang-benang itu jangan kita putus, istiqomah, jangan terputus. Seperti itu dulu. Terus kalau sudah mudah wa dzikir, udah biasa dawam, istiqomah, zikir, terselamatkan sendiri. Lidah ini enggak mau belok, itu namanya futuh juga. Lidah difutuh. Jadi mau ucap yang berbau kekafiran, mau ucap yang berbau dosa besar, Allah belokin. Kalau Allah terkasih takut rasa, Allah lupakan biar ceritanya masalah yang lainnya. Ada apa mentamarat istiqamah, dari buahnya orang istiqamah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katsir, Allah bilang, wadkurullaha katsiran, banyak. Bayangin Allah bilang banyak. Kalau kita yang bilang banyak sejam udah capek banget. Allah yang bilang banyak berarti apa? Imam Haddad mengatakan apa? Al-banyak ay mawaqaf, enggak berhenti. Kalau Allah udah bilang banyak berarti enggak berhenti. Ada fase kedua, fasabbihuhu bukratan wa asila. Sepagian sama sesorean, semua semalaman. Berarti siangnya ente boleh zikir Allah di hati dengan ente bekerja masalah dunia, tapi tetap untuk akhirat ente. Haulah orang-orang yang betul-betul hati-hati sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun sangat menjaga perasaan mereka, menjaga keimanan mereka, ya, menjaga mereka daripada kesusahan dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita istiqamah dengan zikir, dengan tasbih, dengan tahlil, dengan tahmid, dengan salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan qiraat lain yang bil khusus qiraatil Quran, ya. Itu paling penting, ya. Afdal ibadah ummati qiraatil Quran. Allah menjaga semua amal yang menjadikan Allah cinta sama kita dan menjauhkan amal yang Allah jadikan benci sama kita. Ya, banyak amal sedikit jadi bencinya Allah Ta'ala. Misalnya lisan yasubul muslim, nyaci maki muslim tanpa ini nyalahkan wali Allah, ya, menyalahkan orang-orang yang dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Su'dhan dengan muslim, mukmin, hati-hati, ya. Moga kita dijauhkan terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin tambah jauh dan didekatkan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa sallallahu alaihi